Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan Tuhan, kami memohon pertolongan dan anugerah Tuhan. Karena kami sadar di dalam hidup kami hari lepas hari, terlalu banyak hal yang membuat kami jauh dari Tuhan. Dan khususnya keluarga kami sering kali yang menjadi korban di dalam apapun yang kami hadapi. Kami berdoa biarlah belas kasihan Tuhan nyata baik pada diri kami masing-masing maupun kemudian yang dinyatakan di dalam tengah-tengah keluarga kami. Supaya kami ini boleh menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, menuntut diri kami untuk bertumbuh, menuntut diri kami untuk hidup kudus sesuai dengan tuntutan firman Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan pada akhirnya ketika kami berelasi di dalam keluarga, boleh menjadi satu relasi yang menghasilkan damai sejahtera, bukan sebaliknya. Inilah doa dan permohonan kami, dan bila mana di dalam keluarga ada banyak tantangan, kesulitan, kiranya Tuhan yang memberikan anugerah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya waktu bicara mengenai tema ini, kalau kita membuka mata kita dengan celik, kita akan menyadari memang keluarga yang sangat dibombardir secara habis-habisan, baik oleh dunia maupun juga oleh iblis, dan mungkin kita sendiri juga pelakunya. Oleh sebab itu kita akan melihat keluarga yang makin lama, makin berjalan ke sini, tentu kita bicara ya, keberdosaan manusia itu membuat perjalanan keluarga tidak baik-baik saja. Tapi kalau kita melihat realita hidup ya, kita akan melihat kok keluarga itulah yang paling lama, makin lama makin tergerus. Kita melihat tingkat LGBT penyimpangan sudah menakutkan. Feminisme juga menakutkan ya. Terus kita akan melihat tingkat KDRT, perceraian, anak-anak yang broken home, dan segala macam eksesnya. Kita akan lihat, dan nanti saya akan bukakan kepada kita semua ya. Bukan hanya di US terjadi secara berat, tapi juga ternyata data-data menunjukkan di Indonesia juga demikian. Itulah sebabnya hal ini sebetulnya menjadi concern buat kita semua. Nah, sebelum kita masuk ke dalam hal-hal ya observasi isu dan tantangan dan lain sebagainya, saya ingin ajak kita pertama kali merenungkan mengenai esensi pelayanan dan pengembalaan. Esensi pelayanan dan pengembalaan itu bagaimana gitu. Nah, yang pertama ya, saya akan ajak kita lihat esensi pelayanan pengembalaan itu bukan di dalam bentuk apa ya, bukan dalam bentuk yang penting ada waktu hangout bersama dengan keluarga, itu penting Saudara ya. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah kita harus merenungkan goalnya, tujuannya. Waktu kita berada di dalam sebuah company, orang baru yang baru direkrut, biasanya dia tidak tahu budaya company. Maka yang harus dikerjakan sebuah company adalah berikan masa orientasi. Saya nggak tahu ya di company, nggak semua sih. Tapi kalau company-company yang besar, perusahaan-perusahaan besar, biasanya mereka berikan satu masa orientasi. Maka orang-orang yang di-train biasanya adalah orang-orang yang kemudian dipersiapkan jadi supervisor lah, jadi manajer lah, atau direktur kemudian. Maka ada namanya istilah manajemen trainee. Itu adalah berarti dia train supaya orang-orang yang bekerja di perusahaan ini, itu mulai mengerti apa sih sasaran daripada sebuah company. Nah itu kira-kira Saudara. Kalau kita lakukan apapun harus ada goal. Kita nggak bisa ya coba-coba saja dulu lah. Kalau kita pelayanan sifatnya kayak membuat sesuatu kegiatan yang random saja, itu juga tidak bertanggung jawab karena akan menghabiskan energi, kita punya pikiran, tenaga, uang dan lain sebagainya. Maka ada sasaran dan tujuan. Sekarang Saudara ya, waktu kita bicara mengenai keluarga, ini memang sudah langsung terbuka kepeannya Saudara ya. Harusnya semuanya itu poinnya keluar satu-satu, entah kenapa ini langsung keluar semua Saudara. Tapi kalau kita bicara keluarga, biasanya orang ingin berkeluarga alasannya kenapa? Sedih sekali alasan-alasan yang kita bisa jumpai adalah sepi ya. Terus apalagi? Desakan kebutuhan biologis. Terus apalagi? Rasa takut karena nanti ya kalau sudah tua bagaimana dan lain sebagainya. Hal-hal yang superficial biasanya yang melatar belakangi orang itu ingin berkeluarga, itu namanya impulsif ya. Dan society memang mengkondisikan suasana begitu gitu. Maka akhirnya waktu orang sudah berkeluarga, waktu sudah menikah, dua orang yang punya fokus kepada diri sendiri,
itu bertemu, ya kira-kira akan jadi chaos lah gitu. Karena masing-masing itu waktu mau menikah, dia menikah tuh untuk dirinya. Supaya saya aman, ada teman, terus ada anak misalnya. Supaya saya itu ya kalau mungkin matre, ya banyak duitnya, macam-macam saudara. Jadi alasan utama itu biasanya kadang-kadang ya kalau kita lihat secara umum lah, itu karena diri. Nah maka dua orang egois menikah, bayangkan saja apa yang terjadi, ya udahlah sederhana saja, chaos pernikahannya. Nah oleh sebab itu kita harus bicara esensi melayani, mengembalakan keluarga itu, membangun keluarga esensinya di mana? Yang pertama saudara ya, sebetulnya ini merupakan sebuah respon iman, itu dulu, respon iman terhadap mandat Injil dan ekspresi kasih kepada Kristus. Jadi kita harus tahu istilah menggembalakan dan melayani secara umum dulu ya. Secara umum, nanti kalau kita sudah tahu secara umum, ini yang kita aplikasikan baik di keluarga, di dalam pelayanan gereja, di kantor, di mana-mana. Ini bicara esensi, natur pelayanan. Oke. Mungkin sebagian masih ingat ya, hari Minggu kemarin saya ada sempat singgung dari Matius pasal 10 ayat 40 dan 42. Di dalam bagian itu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu menyambut seorang dalam namaku, kamu sedang menyambut aku dan menyambut Bapa yang mengutus aku. Dan kalau kamu memberikan yang paling kecil dari muridku, segelas air sejuk saja, kamu tidak akan kehilangan upah. Berarti kita akan menyadari satu hal ya, waktu kita ini saling melayani, maksudnya memberikan segelas cangkir saja, sebetulnya kita sedang menyambut dan melayani Kristus sendiri. Itu penting gini. Sekarang ya, sederhana saja ya, waktu kita lihat satu orang yang lain, maksudnya saudara seiman lah, keluarga gitu, itu lebih dari saudara seiman keluarga. Kita melihat dia, kita melihat apa? Kita melihat other people, orang lain, orang asing, atau kalau dalam chaosnya rumah tangga kita anggap dia enemy, musuh, atau kita anggap dia itu siapa? Itu penting, saudara. Kalau kita menganggap dia yang paling kecil dalam kategori lah kerajaan sorga lah, katakanlah kita agak lebih besar dikit, mungkin kita nomor 2 paling kecil, dia nomor 1 misalnya saudara. Kita melihat orang itu juga harusnya melihat siapa? Kristus. Nah kalau sudah ini konsepnya di dalam konteks pelayanan, makanya tidak heran kita mengerti kalimat Paulus, supaya apa? Hendaklah kamu masing-masing saling merendahkan diri dan mengutamakan yang satu dengan yang lain. Jangan anggap dirimu lebih utama, ya kan gitu kan? Kita akan mulai melihat inilah esensi dari namanya pelayanan. Tapi kalau bukan lihat Kristus, berarti dia lihat sesuatu yang lain. Waktu dia lihat sesuatu yang lainnya, dia lihat apa? Mungkin pelayanan untuk kemuliaan diri, pelayanan untuk dia diterima, pelayanan untuk apa segala macam. Itu masuk lagi ke dalam aspek-aspek egoistik tadi. Oke. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di dalam Matius 25 ayat 40, saya nggak bacakan ya, saya anggap kita mungkin tahu, saya cuma ceritakan saja bagian pendek itu. Yaitu pada hari penghakiman terakhir, ada orang-orang yang bertanya sama Tuhan Yesus, kapan kalau engkau lapar kami kasih engkau makan? Kapan waktu engkau haus kami kasih engkau minum? Waktu engkau orang asing, waktu engkau di penjara, kami membesuk engkau kapan? Kata orang-orang sebagian ya. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Waktu kamu mengunjungi, membesuk, memberikan makan dari seorang yang paling kecil, itu kamu sedang melakukannya buat aku. Berarti Alkitab itu memiliki sebuah konsistensi untuk kita memahami waktu kita berelasi satu dengan yang lain, itu sebenarnya kita sedang melayani sang raja kita. Nah sekarang tidak heran Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ini juga saya nggak bacakan buka ayatnya, nanti setelah ini kita lihat saudara ya. Yohanes 21 ayat 17 itu kan bicara percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus sebelum dia ya naik ke sorga. Pembicaraannya adalah, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Singkat cerita 3 kali ditanya, jawabannya iya, sampai engkau tahu segala sesuatu, aku mengasihi engkau. Dan Tuhan Yesus jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Berarti cinta kepada Kristus itu punya korelasi melayani satu dengan yang lain. Nah maka Bapak Ibu Saudara sekalian, mengatakan diri sebagai orang Kristen tidak bisa dilepaskan dari melayani satu dengan yang lain. Apalagi kalau kita ngomong keluarga. Nah ironinya kan, yang kalau kita lihat di lapangan itu, orang lain bisa dilayani, keluarga tidak. Saudara, ini apa yang terjadi ini? Melayani orang lain di ruang publik kelihatannya bersahaja, ramah, apa segala macam, toleransi, apa dan lain-lain. Nanti di dalam ruang privat keluarga,
terjadi namanya chaos, maki-maki dan lain sebagainya. Ini kan namanya dualisme kehidupan. Dan dualisme kehidupan itu tidak pernah boleh terjadi. Yakobus mati-matian ngomong tentang ini. Kamu jangan memandang muka loh. Kalau ada orang yang hebat, yang kaya, yang punya pangkat segala macam, kamu persilakan duduk di depan sekali. Fortunately ini tidak terjadi di GRI kan saudara. Di depan itu tidak ada yang mau duduk saudara. Tapi balik lagi saudara, kita akan lihat memandang muka ini adalah refleksi seseorang yang tidak punya iman. Sekarang waktu kita berrelasi di dalam keluarga, kita tidak pandang muka mungkin. Makanya respon yang terjadi adalah kejujuran yang mengungkapkan kebobrokan seseorang. Itu bahaya sekali. Tapi bagaimanapun saudara, saya bukan ngomong bersyukur karena ada pertikaian rumah tangga, bukan. Tapi bagaimanapun bersyukur karena relasi kita di dalam keluarga itu mencerminkan sesungguhnya kita dengan Tuhan bagaimana. Itu dulu yang kita perlu ngerti hari ini. Sekali lagi saudara, bukan relasi kita antara satu dengan yang lain di ruang publik menentukan atau merefleksikan kita punya relasi dengan Tuhan. Bukan pertama-tama, karena banyak sekali layer-layer kemunafikan, layer-layer topeng itu banyak sekali, itu namanya manusia. Tapi saudara, kita kalau mau tahu relasi kita dengan Tuhan bagaimana, lihat relasi kita dalam keluarga. Itu yang pertama-tama. Dan ini ya kalau kita renungkan satu persatu, tentu ya satu sisi bersyukur karena paling tidak kita ada pemahaman kita itu mengasihi Tuhan atau enggak. Ya kan gitu kan saudara, bersyukur. Sisi lain tentu bergumul. Karena kita akan sadar bahwa secara statistik keluarga tidak baik-baik saja. Ini ngomong statistik saudara. Sekarang saya mau ajak kita buka ayat saudara, 1 Yohanes 2 ayat 9. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 17. Saya bacakan perlahan saja bagian ini. 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang. Coba perhatikan baik-baik ini ya. Ini kaitan keselamatan dan relasi satu dengan yang lain. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Berarti kita udah tahu ya, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Ini kita lihat ya, subjeknya siapa saja. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Diulang ya kepada anak-anak. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukannya, melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah surat yang ditulis oleh Yohanes. Jelas sekali ini dia bilang, orang yang membenci saudaranya, merasa dia ada di dalam terang, sebetulnya dia di dalam kegelapan. Dia tidak tahu dia di dalam kegelapan, karena kegelapan itu membutakan matanya, tapi ciri-cirinya satu, yaitu membenci saudaranya. Ini bahaya saudara. Karena kalau kita ngomong saudara, di dalam realita pelayanan, di dalam realita gereja, aduh, ya sudahlah, intinya adalah, kayaknya kalimat ini merefleksikan bahwa banyak orang berada di dalam kegelapan, saudara. Karena ada orang benci satu sama lain. Benci itu kategorinya itu berat, saudara ya. Benci itu kategorinya gini lah, kalau dia kecelakaan dia bahagia. Nah itu, benci. Itu nggak boleh, saudara. Itu evil. Evil itu adalah tanda bahwa orang ini belum di dalam terang, belum di dalam kerajaan sorga, belum diselamatkan. Dan yang kedua,
Kalau kita lihat ya, kalimatnya jangan kamu mengasihi dunia. Mengasihi dunia itu adalah yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu kalau udah ngomong keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu seluruh dosa itu bisa disamerikan dalam semua ini. Keinginan daging untuk diri lah, keinginan mata ikuti hawa nafsu lah gitu. Keangkuhan hidup ingin diterima, dilayani dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalimat daripada Yohanes sederhana saja. Dia bilang yaitu intinya kalau kamu mengasihi saudaramu itu salah satu tanda bahwa engkau sungguh-sungguh di dalam Kristus. Tapi sekarang kan kita harus tahu saudara, saudara itu seiman banyak yang gampang dikasihi atau banyak yang tidak gampang dikasihi. Saya nggak tahu ya, tergantung masing-masing orang. Tapi katakanlah ada orang yang tidak gampang dikasihi. Pertanyaannya harus dikasihi nggak dia ini? Ya, harus dikasih, tentu dengan bijaksana dan hikmat dan lain sebagainya. Tapi ini elemen pertama. Kalau itu valid di antara satu dengan yang lain, apalagi di dalam keluarga. Berikutnya saudara, pasal 3 ayat 13 sampai 18. 3, 13, 18. Ini mungkin 1 tahun lalu kita udah pernah bahas ya. Saya baca sedikit lagi, ini penekanan saja, sama dengan yang pasal 2 tadi. Pasal 3 ayat 13. Dan seterusnya. Jangan kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia, dan kamu tahu tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan atau lidah, tapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sudah sangat clear, sangat jelas. Pertama, mengasihi satu sama lain itu adalah ekspresi mengasihi Kristus sendiri. Yang kedua, mengasihi satu sama lain itu adalah sebuah konfirmasi bahwa engkau itu memang sudah diselamatkan. Sementara yang membenci saudaranya, konfirmasi kalau masih dalam kegelapan. Dan mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, saudara. Berarti bukan hanya sekedar good luck deh, bukan itu saudara. Itu berbagian. Dan kalau ada di dalam bagian ini ayat 16 bilang apa tadi? Di dalam bagian ini kita ketahui kasih Kristus yang menyerahkan nyawa untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Berarti pertanyaan sederhana ini kalau kita ngomong teoritisnya ya, konseptualnya. Sampai sejauh mana kita itu harus mengasihi saudara kita? Oh ini kan berat ini. Sampai sejauh Kristus mengasihi kita. Sampai dia memberikan nyawanya buat kita. Berarti ada kata cukup enggak? Enggak, sampai mati maksudnya, sampai mati. Dan waktu Kristus mati, dia mati untuk orang baik atau orang jahat? Orang jahat kan saudara. Sekarang katakanlah saudara seiman kita itu evil gitu. Itu pun kalau kita mengacu kepada kasih Kristus, itu sampai pengorbanan sampai mati di atas salib. Sekarang ini kan kita bukan lagi ngomong di dalam konteks ruang publik saudara ya. Yang kita tidak kenal, kita bagaimana bisa mati buat dia, wong kita saja tidak kenal. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, ya kayak gitu-gitulah saudara ya. Makanya di GRI Bandung kita mencoba untuk membuat persekutuan wilayah saudara, minimal kenalan lah. Tapi balik lagi, ini kan tidak valid di dalam keluarga kan saudara. Keluarga apa kita bisa ngomong, tak kenal maka tak sayang, sebetulnya saya kurang kenal kamu. Enggak mungkin kan saudara. Kita sudah kenal orang ini. Dan mungkin karena itulah kita makin meledak-ledak saudara. Tapi itu tidak membenarkan segala sesuatu yang kita kerjakan untuk tidak mengasihi orang tadi. Oke, ini intinya. Sekarang kita lihat yang kedua. Arah dan tujuan. Sekarang ya, tadi kita sudah lihat ya, itu respon iman. Nah sekarang yang kedua. Waktu kita mengembalakan dan melayani keluarga, hati-hati dengan fenomena. Fenomena itu kelihatannya hangat, kelihatannya ada waktu bersama, kelihatannya jalan-jalan, happy-happy, makan-makan, segala macam. Itu fenomena saudara. Saya nggak ngomong itu jelek saudara, bukan ya. Tapi esensinya adalah, nih lihat, yaitu arah dan tujuan harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Dalam segala hal ke arah Kristus.
Jadi segala hal itu meneladani Kristus, saudara. Nah, ini adalah fokus dari Kolose dan Efesus. Ini sebuah bagian yang panjang, saudara. Saya mungkin summary-kan saja yang di Kolose apa ya. Saudara tahu surat Kolose itu salah satu surat yang ditulis Paulus juga di dalam penjara. Dan di sana Epafras dulu pada waktu Paulus sedang ada di Efesus yang stay 2,5 sampai 3 tahun, kali pertama ada Epafras datang dari Kolose. Dan setelah itu Epafras pulang ke Kolose dan terjadilah gereja di Kolose. Singkat cerita, apa yang terjadi di Kolose ada tantangan penyesatan. Tantangan penyesatan itu kemungkinan besar adalah sekte atau orang-orang Yahudi yang mulai menyembah kepada malaikat-malaikat. Jadi mulai ada goncangan di situ. Yang kembali menekankan kepada hari Sabat lah dan lain sebagainya ya, saudara. Dan singkat cerita, di dalam surat Kolose, Paulus itu menekankan mengenai pentingnya bertumbuh ke arah Kristus. Saya ajak kita lihat Kolose 1 dulu, 9 sampai 10. Nah, ini harusnya menjadi kita punya fokus pertumbuhan juga. Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Ini adalah doa Paulus ya untuk jemaat Kolose. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi ini adalah satu penekanan yang dinyatakan oleh Paulus ya. Bagaimana dia berdoa supaya mereka mengerti segala hikmat pengertian, mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan sampai akhirnya hidupmu layak di hadapan Tuhan. Berkenan. Ini adalah kalimat lain seperti yang ada di dalam Roma pasal 12. Ibadah yang sejati adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ini bahasa lain, saudara. Lihat Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai 16. Efesus 4 ya, ayat 11 sampai 16. Saya bacakan cepat saja. Dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, pemberita Injil maupun gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, balik lagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita perlu sadar di dalam keluarga, waktu membangun keluarga, kita mau membangun keluarga apa fokusnya? Bertumbuh di dalam Kristus. Cuma memang ini tidak gampang, Saudara. Kenapa? Karena dari awal pacaran kan tidak ditekankan, nih Saudara ya. Maka kalau kita lihat, saya nggak tahu yang masih pacaran sini, jangan lakukan hal berikut. Biasanya orang pacaran ngapain? Itu activity base. Weekend nonton yuk. Ayo nonton, pulang capek, pulang. Apa kabar? Tadi malam tidur enak. Itu kan kira-kira lah Saudara ya. Saya nggak tahu lah pokoknya. Kurang lebih lah gitulah itulah ini. Apa makan apa hari ini, terus minum apa lah. Pokoknya kurang lebih begitulah. Pembicaranya itu saja. Lalu yang tadinya perhatian intens gitu Saudara mengenai apa? Ini kalau kita pakai bahasanya Salomo mengenai segala hal itu semua kesia-siaan Saudara di percakapan. Lalu setelah menikah, lah sudah tahu kamu makan apa, masa saya mau tanya kamu makan apa? Kemana kamu, saya sudah tahu kamu kemana, ya kan gitu ya. Kamu tidur jam berapa saya tahu. Jadi kalau hanya itu yang kemarin pacaran tuh itu yang diobrolin, setelah nikah ya krik-krik dong suasananya. Wajar saja tidak ada perhatian lagi karena saya sudah tahu ini laki-laki lagi. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki kan kalau dia tanya berarti dia memang mau tahu lah kira-kira gitu. Sekarang sudah nikah, laki-laki udah tahu semua.
Jadi sudah, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya dianggap romantis oleh kaum Hawa pada waktu pacaran, sudah berhenti semua. Jadi gimana? Itu akan terjadi namanya goncangan kehidupan pernikahan bagian awal karena lack of attention. Kemudian, dan apa yang terjadi berikutnya? Ya biasanya kisera-sera, maksudnya kemana arus berjalan dan kemungkinan paling besar arus berjalan ke jurang, ya kan gitu saudara. Ya arus kan turun tambah lama tambah cepat kan saudara, ya, arung jeram. Nah oleh sebab itu sebetulnya dari tahap pacaran pun yang dibicarakan itu esensi bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus dengan cara yang natural. Saudara, natural itu adalah sesuatu yang kita memang hidupi, yang memang mengalir secara natural. Misalnya ya, kita lagi bergumul, aduh saya susah ini mau buat SIM, bagaimana lah ya. Terus sang perempuan bilang, ya memang susah tapi ya kita harus jujurlah di hadapan Tuhan. Itu kan natural saudara. Bukan Fantil waktu itu ngomong, ngerti ya maksudnya natural tuh natural gitu. Sesuatu hal kehidupan hari-hari yang kita memang gumulkan. Waduh saya terluka oleh atasan saya lah kayak gitu misalnya. Aduh rasa hati itu pengen bales atau bagaimana. Atau nanti sang laki bilang ya memang beginilah hidup. Inilah bagian-bagian kehidupan misalnya ya. Jadi saling menguatkan, iman itu mulai kerasa waktu dia menghadapi tantangan bagaimana, emosi bagaimana. Atau emosinya kayak tukang pukul ya, tersinggung dikit udah langsung buka, wah kalaupun sterek sore, buka baju wah langsung mau perang, itu kan ketahuan sore. Jadi hal-hal ini kalau dikerjakan dari awal, nanti di dalam pernikahan sama, fokusnya adalah bagaimana pertumbuhan ke segala arah kepada Kristus yang adalah kepala. Kalau Kristus mengasihi, kita mengasihilah maksudnya. Tapi bagaimana cara bentuk kasihnya di dalam realita. Jengkel sama paman, jengkel sama sepupu, jengkel sama ini. Belajar mengasihi di situ dong. Dan anak akan lihat dari cara bagaimana. Dari cara papa mamanya berelasi, itu nomor satu yang mereka lihat. Kalau di antara papa mamanya saja tidak ada namanya kasih, pengampunan, kesabaran apa semua. Mereka mau belajar dari mana saudara? Nggak ada model sama sekali. Dan suami istri saling belajar satu sama lain, idealnya saudara. Jadi ini adalah pertumbuhan ke segala arah, itu penekanan keluarga. Harusnya yang berkeluarga itu makin serupa Kristus, harusnya saudara. Yang terjadi, waduh susah ngomong ini saudara. Saya nggak mau ngomong makin serupa yang ada tanduknya, bukan saudara. Tapi kadangkala yang terjadi sebaliknya, tidak makin dekat dengan Tuhan, berarti yang terjadi makin jauh dari Tuhan dong. Kenapa jadi begini? Kenapa menikah jadi tambah jauh dari Tuhan? Apa yang salah? Jawabannya pribadi masing-masing pasti ada andil, sudah. Dan kita harus bertumbuh segala arah kepada Kristus. Minimal apa? Mengampuni, mengasihi, menerima. Kalau kecewa, ya kita overcome lah. Memang butuh waktu semua. Kita bukan mesin yang bisa ada tombol on off-nya. Enggak, kan gitu ya. Tapi kita berusaha bertumbuh dan ya di dalam anugerah Tuhan. Oke. Lalu mempersiapkan keluarga yang suci dan kudus, itu penekanannya. Jangan halal haram hantam, enggak bisa saudara. Kita ajarkan anak jangan kompromi dari kecil. Tapi kalau bapaknya kompromi, susah kan gitu ya. Aman, pakai duit tempel saja beres. Nah inilah cara kamu hidup dalam dunia. Kalau ada duit seluruhnya aman. Wah itu kita merusak iman anak dari kecil. Nggak bisa, kita harus bergumul untuk menghidupi kehidupan yang suci. Kalaupun gagal, kita tidak sok pembenaran diri. Ya semua orang juga lakukan begini. Enggak saudara ya. Kita akan bergumul, berduka. Ini makanya ya Efesus pasal 5. Itu kalau kita lihat, kalau kita ngomong Efesus saja ya saudara. Efesus itu tantangannya, kita sudah pernah bahas seluruh surat Efesus kalau masih ingat. Salah satu tantangannya adalah kekudusan hidup. Makanya dari pasal 1 ayat 4 dibilang sebelum dunia dijadikan kamu sudah dipilih. Supaya at the end di dalam Kristus supaya kamu kudus dan tidak bercacat celah. Itu kalimat di dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Jadi dari awal sudah dibuka. Kenapa? Karena di situ kota besar, kota pelabuhan, perdagangan, di situ ada kuil Dewi Artemis, ada pelacuran. Wih, pokoknya itu semua sudah di situ. Ada marketplace di situ, itu semua. Makanya Paulus bilang kepada jemaat Efesus, kamu tahu nggak? Kamu dipilih supaya kamu itu kudus dan tidak bercacat. Supaya kamu seperti bintang di langit. Supaya kamu terang, bercahaya, itu kalimatnya. Terus ada kalimat lagi, bangun dari antara orang mati. Supaya terang Kristus menjadi nyata atas hidupmu. Itu kan kalimat-kalimat Paulus. Berarti di dalam bagian ini kita akan melihat
fokus keluarga, melayani, mengembalakan, itu supaya kita dikuatkan untuk menghadapi dunia yang evil begitu. Lah, kalau di dalam keluarga saja perangnya terjadi, mana ada kekuatan untuk menghadapi realita hidup di dalam dunia? Bisa dibayangkan, saudara. Di dunia chaos, pulang ke rumah, tambah chaos. Nah, ini repot, makanya orang tidak mau pulang kan gitu, saudara. Jadi ini yang kita perlu sama-sama gumulkan. Filipi 1 ayat 9 dan 11 juga sama, saudara. Ini doanya Paulus ya. Saya mau ajak kita lihat singkat ini. Ini doanya Paulus ya kepada jemaat Filipi. Luar biasanya Paulus itu adalah rasul yang banyak sekali doakan jemaatnya ya saudara. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Apa yang diharapkan? Yang diharapkan ya, supaya kamu itu berbuah kebenaran menjelang hari Kristus. Inilah doanya ya, menjelang hari Kristus, itu ayat 10 ya. Suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Mempersiapkan satu keluarga yang layak di hadapan Tuhan. Kalau di dalam bahasa Efesus ya, itu adalah tidak cacat kerut. Mempelai itu dipersiapkan tanpa cacat atau kerut. Kayak orang kalau mau nikah itu dandan, ya kan gitu kan saudara. Ini adalah arah daripada keluarga. Jadi jangan sampai miss the point. Tentu ya, saya tidak ngomong hal-hal yang tadi hangout, makan, apa semua dengan keluarga. Itu tentu saja penting, saudara. Kita juga jangan ekstrim ya. Ada orang ekstrim, saya dengar kisahnya gini, masih pacaran. Jadi udah agak malam ya, saudara, jam 9 apa gimana lah ya. Terus pesan kayak taksi atau gokar atau apalah ya, online car gitu. Lalu sang cowok itu mau temanin pacarnya karena sudah malam, ya kan gitu. Lalu sang perempuan bilang gini, ngapain kamu temani saya nunggu taksi? Kamu masih bisa kerjakan hal lain yang berkenan kepada Tuhan. Wih, ini agak syok nih dengarnya saudara. Harusnya kalimat sang laki itu ya, apa yang saya kerjakan menemani kamu itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah itu jawabannya saudara. Tapi balik lagi lah ya, ini adalah sesuatu hal yang natural yang kita perlu bangun. Baik, berikutnya saudara. Nah, ini ada satu lukisan, salah satu lukisan yang saya cukup suka saudara ya. Dilukis oleh Nicholas Mies, ini muridnya Rembrandt. Dan ini adalah old woman saying grace, mengucap syukur atas makanan, tapi dikenal juga sebagai the prayer without end. Dan apa yang menarik di sini? Ini adalah membicarakan mengenai apa ya? Sebuah piety atau kesalehan hidup daily, tiap-tiap hari. Ini settingnya sih sangat hari-hari. Di depannya ada makanan, minuman, ya kan gitu ya, hari-hari saja. Kayaknya ordinary lah, tidak ada yang extraordinary. Tapi apa yang kita bisa lihat di sini? Ada satu ekor binatang kecil yang namanya kucing, saudara, di sisi kanan paling bawah dan lagi mengais-ngais meja. Saya enggak tahu kalau kita ya, lagi doa dan ada bunyi langsung amin atau tetap doa tenang, saudara. Ada kucing yang lagi mengintai makanan di meja, ya itu saudara. Ada roti, ada yang lain-lain gitu. Tapi disinilah justru letak ketenangannya. Dia tidak peduli, dia doa dan dia berdoa. Nah ini adalah bagian yang kita juga boleh, maksudnya ya, ini lukisan hanya merefleksikan saja ya. Elemen-elemen yang kita juga boleh hidupi. Kadang yang terjadi di dalam doa makan itu doa yang paling tidak konsen, ya kan gitu ya. Doa-doa udah kayak mantra. Ha? Saya nggak tahu kita doanya bagaimana, saudara, tapi doa makan tuh agak kayak mantra. Dan paling mendapat porsi agak kurang serius lah di dalam seluruh doa-doa yang lain. Oleh sebab itu ini menjadi makin gambaran yang lebih lebih indah. Jadi dia ambil waktu makan doa sungguh-sungguh. Dan balik lagi ya, di dalam bagian ini kita bisa lihat ya, poin keempat, fokus pada pertumbuhan rohani yang berdampak nyata. Ini juga di Efesus pasal 4 bicara apa? Yang mencuri berhenti. Yang mencuri sekarang bekerja, sudah dapat duit sekarang beri kepada orang yang berkekurangan. Berarti apa? Pertumbuhan itu nyata.
Saya nggak tahu ya kita semua bagaimana ya, Bapak Ibu pernah mungkin tahu ya, saya sempat sharing ya. Saya juga orang yang temperamennya sangat susah dikontrol. Itu seperti bom granat ya, bukan kayak bom waktu lagi, nggak ada waktu tik tik tik, ini nggak dor gitu, meledak saja gitu. It's not okay gitu. Tapi di dalam kehidupan kita apa ini yang mau diagung-agungkan? Terus kita selalu ngomong, pokoknya saya adalah orang merdeka, tidak mau simpan sakit hati dalam hati sendiri, kasih saja ke orang lain. Itu kan egois ya saudara. Jadi kita harus bertumbuh, ada dampaknya dong. Jangan setiap kali kayak anak kecil yang cengeng lagi, minta diperhatikan terus gitu. Pokoknya berpusat sama diri saja. Kalau saya marah, yang lain harus ngerti, kamu salah dong. Itu misalnya, itu kan anak kecil kan saudara. Kalau ribut, nangis, apa semua, itu kan anak kecil gambarannya. Tapi seseorang yang bertumbuh di dalam Kristus, masa masih seperti itu? Makanya Paulus ngomel-ngomel kepada jemaat Korintus, hingga ceritanya karena begini saudara. Mereka udah katanya dewasa, tapi yang dilakukan lebih parah dari anak-anak kecil. Nah ini yang kita bisa lihat ya. Berarti fokus mengembalakan keluarga, melayani mereka, keluarga. Itu ada wujud nyatanya dong gitu. Ada wujud nyata pertumbuhan itu kita perlu kerjakan masing-masing dulu. Tapi kalau sudut pandangnya hanya menuntut, itu kan repot. Kamu nggak lakukan ini, maka saya tidak lakukan ini. Saya tidak lakukan ini karena kamu tidak lakukan itu. Lah sampai kapan ini saudara? Kalau Kristus lakukan ini, mati semua kita saudara. Kamu sih nggak mau dengarkan firman Tuhan dan tidak bertobat. Ya saya tinggal saja, mati semua kita. Nggak ada satu yang diselamatkan saudara. Jadi inilah hal-hal yang kita perlu renungkan saudara. Memandang seorang yang lain lebih utama. Dan bukan hanya nyata saudara ya. Jadi nyata itu tindakannya nyata. Udah tensi tinggi di kantor misalnya. Sibuk setengah mati. Dicenggol tidak bacok, meluk. Misalnya kan boleh kan saudara ya. Apa disenggol harus bacok terus kan tidak kan saudara ya. Ini hanya untuk keluarga saudara ya. Di luar itu nggak bisa sembarangan peluk saudara ya. Tapi di dalam keluarga kita bisa ekspresikan kita punya affection secara hangat dong gitu. Dipeluk, disayang, anak-anak, istri, suami, itu bisa kita kasih wujud nyata cinta gitu. Dan yang kelima ya, ini adalah keputusan bold. Kalimatnya Yosua, kamu bebaslah, kamu mau sembah ala-ala orang Amori, orang Mesir, apa semua, tapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Berarti ini adalah sebuah decision. Keluarga itu bukan kisera-sera saudara. Keluarga itu tidak berjalan kemana arus menuntun, tidak. Keluarga itu adalah sebuah keputusan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Enggak bisa tanpa keputusan. Dia tidak jalan otomatis, natur manusia berdosa pasti lawan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kita coba lihat ya, tanggung jawab peranan kepala keluarga. Ini ada Cornelius. Cornelius di dalam Kisah Rasul 10 ayat 2 ya. Dia dan isi keluarganya itu adalah orang yang takut akan Allah, beribadah kepada Allah. Dan mereka ini bergumul dan Cornelius mendapat penglihatan, lalu diresponi Pak Petrus dapat penglihatan, lalu mereka ketemulah singkat cerita. Dan kita bisa tahu cerita selanjutnya, mereka mendapatkan karunia Roh Kudus seperti yang terjadi di Pentakosta di dalam Kisah Rasul pasal 2. Mereka berbahasa-bahasa yang lain, bahasa manusia bukan bahasa roh, saudara, itu fenomena jelas. Dan kemudian kita bisa lihat ini adalah konfirmasi apa? Konfirmasi bahwa Cornelius itu adalah yang pertama menerima karya Roh Kudus yang bukan orang Yahudi. Maka ini digambarkan sebagai Pentakostanya untuk orang-orang Gentiles. Oke lah, satu bagian ini. Dan kita akan bisa lihat apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia dan isi keluarganya kepada Tuhan. Bukan hanya itu, Lydia. Menarik sekali, Lydia ini dibicarakan namanya dia. Tidak diperkenalkan suaminya siapa. Dia hanya diperkenal sebagai Lydia penjual kain ungu dari Tiatira. Dan oleh sebab itu banyak sekali scholar yang mengatakan kemungkinan dia itu janda. Karena ya tidak diperkenalkan siapa ya. Dan dibilang ke rumahnya si Lydia. Itu tidak common di dalam budaya zaman itu. Budaya patriarkal. Nggak bisa seperti itu saja ya. Jadi kita akan melihat kemungkinan Lydia adalah seorang ya wanita yang sekarang menjadi kepala, maksudnya ya kepala keluarga di dalam pengertian terbatas ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan apa yang terjadi di situ? Lydia dan seluruh isi keluarganya kembali kepada Tuhan. Berarti kita harus tahu satu hal. Satu orang diselamatkan
Berarti orang ini punya sebuah tugas untuk memberitakan siapa Kristus kepada keluarga sampai keluarga diselamatkan. Itu fokus keluarga. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan dan waktu, kerjakanlah baik-baik, memenangkan anak, pasangan, orang tua, mertua, saudara ya itu saudara, atau tante om itu agak lebih jauh sedikit lagi. Tapi itu adalah bagian yang kita kalau masih ada kesempatan, itu adalah waktunya gitu. Dan kepala penjara Filipi juga sama. Maka keselamatan diberitakan dan pengajaran diteruskan dalam keluarga. Dan poin kedua, ini kita sudah tahu ya. Apa yang harus dilakukan? Ambil waktu. Ulang-ulang pengajaran itu dinyatakan berulang-ulang. Di dalam makan ya, perjalanan, dimanapun. Lakukan ini berulang-ulang. Dan ini adalah sebetulnya, esensinya adalah sharing kehidupan. Saudara. Nah kalau kehidupan ini bukan kehidupan di dalam Kristus, ceritanya cerita apa? Ya saya waktu dipukul, saya hajar kembali. Itu ceritanya ini superhero saudara, megalomania gitu. Ya. Ada teman saya bully, saya punya ini begini, saya hajar ya, itu ceritanya kira-kira gitulah. Lalu yang mungkin yang perempuan atau bagaimana, pokoknya saling menyebarkan gosip atau bagaimana. Jelas ini kita buat dia menderita. Ceritanya akan begitu dominasinya, tapi kalau kita di dalam Kristus, ceritanya kan bukan cerita seperti ini. Cerita-cerita yang penuh kasih, kesabaran, membangun satu sama lain, memenangkan jiwa satu dengan yang lain, membuat orang yang dari hidupnya kotor, hancur, penuh dosa, kembali kepada Tuhan. Ini cerita-cerita yang akan banyak disaksikan oleh orang yang memang bertumbuh di dalam keluarga yang tadi kita sudah bicarakan. Nah biarlah ini menjadi satu buah fokus ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu esensi, mengembalakan dan melayani itu apa sih esensinya? Bukan sekedar kasih waktu, bukan. Bukan sekedar yang penting hangout, bukan saudara. Bukan hanya sekedar makan di mana, apa segala macam, liburan jalan-jalan kemana, bukan hanya itu. Tapi esensinya apa? Oke. Nah, ini ya, sebetulnya keluarga itu adalah komunitas umat pilihan. Ini kalimatnya di Kejadian 18 ya, ayat 19. Aku telah memilih dia, kalimat Tuhan, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran, keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang kalau kita ngomong gini kayaknya gampang kelihatannya, tapi yang disuruh kerjakan adalah melakukan kebenaran dan keadilan. Kita kalau tinggal satu rumah rame penuh, kalau tidak ada dua ini pasti chaos. Tidak ada kebenaran dan tidak ada keadilan. Pasti chaos, nggak usah ngomong rame dulu ya. Punya anak baru 3, ini kan saya ya. Yang bayi belum bisa dihitung, sebenarnya masih ngoe. Yang 2 ini, 1 8 tahun, 1 4 tahun. Itu kalau tidak ada standar kebenaran dan tidak ada keadilan, pasti protes dong. Koko kenapa boleh? Atau dedek kok bisa? Nah, itu kan kalimat yang lazim kita dengar. Tapi kalau kita melakukan semua standar dengan keadilan, semua diam, bungkam. Ya. Jadi kita akan memahami bagian-bagian ini di dalam realita hari-hari. Ya, sama sore, di dalam relasi yang lebih besar lagi. Antara suami istri, orang tua anak, mertua, besan, apa semua lah ya, banyak semua itu. Semua harus tahu namanya kebenaran. Yang memang bisa diucapkan, diucapkan. Yang tidak bisa, ya tidak bisa. Nah, itu konsumsi sendiri, konsumsi publik terbatas, Dan banyak hal lah, banyak hal yang kita bisa renungkan di dalam aspek kebenaran, aspek keadilan. Nah, ini adalah ya lukisan Benjamin West, Joshua passing the river Jordan with Ark of the Covenant. Jadi ini adalah satu langkah berani. Coba ya, kita jadi Yosua, pimpin umat Israel suruh jalan. Ya para imam ya, langsung saja nyebur ke sungai. Nggak mungkin kan saudara ya. Itu adalah langkah yang berani dan langkah yang besar sekali. Dan waktu kaki itu masuk, sungai itu kering. Itu kan memang luar biasa. Jadi ini bicara melangkah dulu, baru lihat penyertaannya berikut. Nah ini kan ya kurang lebih lah kita bisa lihat bagian ini ya saudara. Jadi ini adalah bagian-bagian yang di dalam bagian pertama kita bisa lihat fokus esensi mengembalakan dan melayani keluarga. Sampai sini dulu, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, silakan. Ya mungkin 2 atau 3 dulu, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian kalau ada.
ya sembari saja sore. Biasanya kalau ada pertanyaan agak suasana hening, agak rasa ada tekanan nih, pressure. Enggak, santai saja sore. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan feel free ya, 2 atau 3. Sembari itu ya silahkan Pak, ada mic di belakang kanan. Siapa lagi? Ya, 1. Kadang saya nggak kelihatan ini. Terima kasih, selamat malam Pak. Malam Pak. Biasanya kan seperti yang Bapak tadi ya, jadi pacarannya tuh bicara yang remeh-temeh, begitu masuk ke keluarga mulai ada ada ketegangan, dan itu nanti akan menumpuk sakit hati dan sebagainya, dan itu terus menerus. Nah, bagaimana ini sebaiknya supaya tidak terjadi seperti itu, gitu ya? Kalau cara pacarannya bukan cara pacaran yang ideal, tapi begitu masuk terjadilah peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Baik Pak. Nah, pacaran itu bukan hanya tidak ideal di dalam hal percakapan atau aktivitas. Kadang di dalam konteks sekarang adalah terlalu menekankan pada romantisme atau perasaan, itu tidak oke sekali. Ruang romantisme itu adalah di dalam pernikahan tentu saja. Celakanya sudah romantis di pacaran, tidak romantis dalam pernikahan. Ini adalah menghancurkan semua ekspektasi sebelumnya. Tapi balik lagi sih, yang kita perlu kerjakan adalah makanya dimulai dari keluarga. Kalau kita mau ngomong titik awalnya kan gitu. Orang tua yang ideal, dalam tanda kutip lah, nggak ada yang ideal, mendidik anak-anak mereka value sebagai laki dan perempuan. Apa yang harus ditekankan sama laki dan apa yang harus ditekankan sama perempuan, itu mereka dilatih dan dijaga. Dan di dalam struktur yang normal, ya ada adik kakak lah kira-kira gitu, mereka bisa bertanggung jawab, mulai bertanggung jawab satu sama lain. Kakak jaga adiknya, itu namanya tanggung jawab. Kemarin saya ngomong di khotbah, kalau cuma makan sendiri itu bukan tanggung jawab, itu tugas kamu makan. Urus makanan kamu sendiri, kamu punya baju sendiri, apalah sepatu apa, itu tanggung jawab, itu bukan tanggung jawab, itu adalah kamu punya tugas, itu sudah tugas memang. Tapi kalau tanggung jawab lebih itu adalah bukan hanya untuk diri tapi orang yang di take care berikutnya gitu. Dan kalau kita latih ini berarti dari kecil seseorang itu punya kemampuan sosial yang baik gitu. Kalau dia tidak pernah terlatih, ya jelas saja dia menjadi makhluk yang agak egois. Bukan agak lah ya, egois lah gitu intinya. Karena dia tidak pernah berbagi, seluruh dunia itu untuk dia semua. Nanti setelah menikah dia tuntut semua dunia untuk dia, ya kacau, nggak bisa gitu. Nah maka mulai dari keluarga mendidik seorang anak menjadi laki dan perempuan yang di dalam Tuhan. Mereka sudah kenal pengampunan, mereka sudah kenal kasih, mereka sudah kenal kesabaran, pengendalian diri, dan lain sebagainya. Dan waktu menikah, waktu pacaran, dibimbing, harusnya ya dibimbing. Ya inilah yang kita kerjakan di dalam gereja harusnya ya. Dibimbing apa saja yang dibicarakan, apa saja yang dipersiapkan, mental bagaimana, menghadapi orang tua bagaimana, mertua bagaimana, nanti kalau ada anak atau tidak bagaimana, dan lain sebagainya, suami istri bagaimana, dipersiapkan supaya apa? No surprises ya, tidak ada kejutan. Yang paling tidak enak tuh kalau sudah menikah tuh bilang kalimatnya gini, oh, nah itu sudah cukup sore. Itu aja udah cukup, nggak usah panjang-panjang. Oh, ya gitu, itu ekspresi kekecewaan. Ternyata tahu begini, oh ya kayak gitu-gitu itu it's not okay gitu. Nah mungkin itu adalah bagian pertama. Tapi kalau sudah nikah gimana? Ya namanya sudah menikah dipersatukan Tuhan ya sudah. Sekarang kalau waktu dulu belum dipersiapkan, sekarang sembari jalan persiapannya gitu. Saling memahami, mengampuni, jalan terus, tuntut diri. Lebih banyak air mata sih, tapi oke juga gitu. Berjalan saja, ya mungkin demikian Pak. Silakan, tadi ada satu lagi kayaknya di tengah. Oke, baik saya lanjutkan dulu. Nah sekarang Bapak Ibu kita masuk dalam bagian kedua. Ini bagian yang tidak enak sebetulnya. Observasi, realita dan tantangan. Saya mau ngomong bagian pertama dulu. First thing first. First thing first. Ini ada di dalam Efesus 5 ayat pasal 5 dan pasal 6. Pertama, ya, Paulus bahas satu persatu, mulai dari relasi suami istri, baru kepada orang tua anak. Itu first thing first. Jadi
relasi suami istri yang baik, yang sesuai dengan firman, inilah yang mungkin jadi berkat bagi anak-anak. Tanpa ada relasi suami istri yang baik, anak-anak itu susah mendapat berkat dan mendapat hak yang harusnya mereka terima. Itu satu, itu penting sekali. Maka suami istri ini tahun lalu kita udah bicara dan ini akan dirilis ya, PA yang tahun lalu itu seri keluarga kita mau upload di YouTube sekarang, jadi bisa lihat-lihat lagi. Tapi kita sudah bicara satu faktor, kegagalan suami istri punya relasi akan menghancurkan seluruh keluarga. Oh ini benar-benar nggak gampang saudara. Terus yang kedua, kadang fokus pada anak, oke lah untuk sementara tentu saja oke ya, lagi ribut ya, common groundnya apa? Semua mencintai anak. Ya kalau kamu mencintai anak, apa yang harusnya kamu kerjakan? Bukan kasih mereka duit yang pertama paling utama, bukan kasih mereka pendidikan sekolah, yang paling utama bukan itu. Kalau kamu benar-benar mengasihi anakmu, yang kamu berikan apa sih yang paling baik yang untuk anak kasih? Keharmonisan orang tua dong, apalagi yang lebih baik dari itu kalau mau dikasih? Nggak ada. Keharmonisan orang tua adalah hal yang paling baik yang orang tua bisa berikan, selain pengajaran kepada Kristus lah tentu ya itu. Jadi first thing first gitu. Kita tidak bisa fokus pada anak dan menegasi relasi utama suami istri. Itu nonsense, nggak bisa saudara. Sementara short term ya tentu saja short term ya, tapi kan itu di dalam progress. Tapi kalau kita neglect, berat. Figur, nah ini juga ya, figur kepala keluarga dan penolong adalah fondasi keluarga yang melayani dan mengembalakan. Jadi kalau nggak akan ada ketimpangan saudara. Akan ada ketimpangan figur, ketimpangan relasi. Jadi ini yang berat ya. Figur kepala keluarga dan penolong, yaitu suami istri, itu fondasi keluarga yang melayani dan mengembalakan. Mereka itu kalau idealnya sehati melayani keluarga, sehati saling menolong, mengingatkan satu sama lain supaya tidak bergeser dari iman. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, di dalam pelayanan, kalau kita pelayanan cukup intens ya, kita pelayanan cukup ngotot saudara, kita akan terekspos hal-hal yang kita sebagai manusia itu tidak ingin terekspos, sederhananya gitulah. Nah, sampai ceritanya mungkin kayak Habakuk. Habakuk kan komplain, Tuhan kenapa mata saya melihat hal seperti ini? Kenapa di tengah umat Tuhan yang harusnya orang-orang suci ini kok lakukan kejahatan? Kurang lebih gitulah saudara. Singkat cerita, di dalam keadaan yang paling berat, kecewa misalnya dengan gereja, kan banyak orang kecewa dengan gereja. Pertanyaannya, siapa yang bisa menguatkan? Harusnya suami istri saling menguatkan lah gitu maksudnya. Saling menghibur, saling menguatkan. Berarti suami istri itu adalah satu fondasi yang sangat penting untuk saling menjaga. Tapi kalau relasinya saling menghajar, menghantam, mereka akan menjadi paling rapuh, paling vulnerable menghadapi banyak hal. Berikutnya saudara. Nah ini realita dan tantangan. Realita dan tantangan di dalam konteks sekarang, ini saya ada ngomong sedikit di hari Minggu kemarin saudara. Struktur pekerjaan, sekolah, keluarga modern terkondisi untuk adanya separasi antara anggota keluarga. Papa kerja jam 8, pulang jam 6 sore atau lebih. Belum kalau macet ya saudara, pulangnya jam 9. Sampai rumah tenaganya udah habis, udah gak ada kekuatan lagi. Dia cuma menggunakan waktu sisa 1 jam 2 jam sebelum tidur itu untuk melegakan diri lah gitu. Lalu sang anak, coba lihat aja anak, kira-kira anak normal gak mereka punya jadwal sekolah? Ini gak tahu saya, tapi ada yang anak dari jam 8 pagi atau jam 7 sampai jam 5 sore baru pulang. Itu pun pulang masih dengan segudang tugas. Saya gak tahu kurikulum sekarang bagaimana. Ya, anak saya baru SD jadi nggak ada gambaran saudara. Tapi kalau di zaman saya punya keponakan itu dia sekolah di Jakarta juga sangat menderita dia. Jadi sampai kayak nggak makan, pokoknya belajar. Saya dalam hati pikir gini, kayaknya saya SMA masih main di pantai, masih happy saya. Ya ini anak jarang sekolah zaman dulu saudara, pokoknya main saja semua tempat bermain yang indah. Tapi balik lagi saudara, kita akan lihat ya, anak sudah bermain dengan temannya terus sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun. Wajar nggak dia jadi jauh dari orang tua? Wajar sekali, makin dekat sama temannya.
Orang tua, sang suami kerja terus dari jam pagi sampai jam sore. Kalau di rumah ada masalah, dalam tanda kutip, makanya terjadi paling banyak perselingkuhan ya di kantor, di mana lagi saudara. Dan sekarang kita akan lihat keluarga menjadi battlefield, tempat peperangan. Karena semua orang lelah di situ. Ya, suaminya lelah, istrinya kalau tidak karir, juga urusin keluarga juga lelah, dia nggak kemana-mana, tidak ngapa-ngapain kan kira-kira ya. Anak juga stres dengan tuntutan dia punya studi juga lelah. Semuanya pegang gadget. Gadget itu sebetulnya instant gratification, gratifikasi instan supaya masing-masing itu ada ini istilahnya me time-nya lah masing-masing. Dah, semua kasih gadget ya. Dari baby ada me time nggak? Ini kecelakaan kalau ada ya saudara. Dikasih me time untuk bayi. Sebenarnya untuk bapaknya sih atau mamanya ya. Tapi bayi dikasih me time biar dia diem. Itu kan masalah saudara. Jadi kalau sudah begini saudara, relasi di dalam keluarga hancur. Itu dipastikan. Karena tidak ada relasi. Udah waktunya dikit, itu pun semua dalam kelelahan. Tidak ada yang mau ibaratnya inkarnasi lah. Atau menanggung beban atau kesusahan di dalam konteks seperti itu. Itu akan repot sekali saudara. Dan kalau Bapak Ibu Saudara tahu ya, salah satu pencetus wanita karir itu adalah Rockefeller Foundation. Dia kasih dana untuk kampanye, feminisme, terus wanita harus kerja, punya equal pay dan lain sebagainya. Tapi motivasi di belakang itu kan ada wawancara sama orang ex daripada dia punya bawahan. Ditanya saudara sama si bawahannya, tujuannya apa? Oh, kalau si bawahan bilang, oh ya supaya orang bisa kerja punya equal pay dan lain sebagainya. Oh enggak, tujuannya cuma 2 katanya. Yang pertama untuk dapatkan teks daripada setengah populasi. Ya perempuan yang nggak kerja sekarang kerja kan kena teks. Yang kedua, anak-anak mereka dari kecil kita yang ambil. Ya jelas aja nggak ada yang rawat anak-anak itu. Jadi anak tuh makin lama makin cepet sekolah. Saya nggak tahu kita sekolah dari kapan sore TK lah. Sekarang ada TK sebelum TK 1. Kayaknya ada 1 lagi. Hah? Itu namanya tempat penitipan bayi-bayi ya saudara. Aduh, tapi sudah saudara, terus mundur terus saudara. Akhirnya ya itu sederhana saja. Dan ketika intimasi dalam keluarga retak, keluarga hanya jadi formalitas atau wadah untuk tinggal bersama. Ini yang paling negatif dari keluarga yang mungkin terjadi. Jadi cuma untuk numpang tinggal saja secara legal ya. Enggak kumpul kebo, tidak, tapi ya pokoknya ada rumah lah untuk pulang, ya kan gitu. Itu jadi bahaya sekali, hanya formalitas. Dan tidak sedikit yang kayak gini. Sedih sekali, kenapa? Karena kalau kita nanti lihat ya, di dalam luar bisa kelihatannya mesra. Tapi nggak tentu realitanya begitu, bisa cium cipika-cipiki, ya? Tapi realitanya menakutkan. Susah saudara ya. Bila tidak ada relasi antara Kristus dan jemaat dalam keluarga, maka pelayanan berfokus pada diri dan kenikmatan masing-masing. Sekali lagi ini baik dalam keluarga dalam pelayanan gereja, ruang publik yang lain. Kalau tidak ada Kristus, maka fokus pelayanan pasti pada diri dan kenikmatan masing-masing. Kita bisa ingat ya, keluarga Imam Eli hancurnya bagaimana, keluarga Daud hancurnya juga bagaimana. Ini semua contoh keluarga gagal. Ini Daud loh saudara. Daud orang yang dianggap berharga seperti biji mata Tuhan. Keluarganya babak belur saudara. Imam Eli, keluarganya babak belur. Kalau tahun lalu saudara, kalau masih ingat ya, kita pernah bahas John Wesley, terus Jonathan Edwards, sama satu lagi, George Whitefield. Mungkin masih ingat ya beberapa ya saudara. Kita lihat mereka ini orang-orang pelayanan ekstrim. John Wesley keluarganya hancur berantakan, enggak karu-karuan saudara. Sampai orang bilang, oh ini kenapa dia jadi pengkhotbah besar? Karena enggak pernah pulang rumah, kan gitu ya. Karena enggak diusir sama istrinya, udah enggak pulang-pulang dia. Itu John Wesley. George Whitefield, istri rasa berdosa karena menghambat pelayanan suaminya. Tapi Jonathan Edwards, dia pelayanan Tuhan berkati luar biasa. Dan keluarganya diberkati Tuhan luar biasa. Berarti apa sih? Salah satu yang kita mau tekankan. Kita harus sadar, harusnya tidak ada dikotomi antara pelayanan gereja, pelayanan kantor, pelayanan keluarga. Tidak ada dikotomi itu. Saudara. Kita harus kerjakan semua dengan bijaksana, satu persatu. Baik, berikutnya ya.
Nah ini bisa panjang, saya nggak bahas lagi karena waktu itu kita pernah bahas di sesi lain ya saudara ya, mengenai trauma mental health kemarin. Trauma masa kecil, kalau nggak diselesaikan mengakibatkan keretakan jangka panjang. Misal merasa papanya itu dulu tukang tuduh dia suka bohong, padahal dia bilang saya tidak pernah bohong, papa saya bilang saya bohong terus. Udah kali-kali kesekian, akhirnya hatinya hancur. Sudahlah, bagi saya papa selalu saja labeling saya begini. Itu trauma yang tidak diselesaikan, itu masalah. So, apalagi lah banyak hal ya, dianggap males terus, yang itu lebih rajin, itu lebih parah lagi ya. Ini yang kedua, favoritisme dalam pilih kasih. Koko, lihat kokomu, ini koko saya memang pintar sekali, betul, memang dia pintar sekali. Yang kecilnya tukang berantem ya, nggak ada harapan, ya kan gitu lah saudara. Lah intinya kalau itu terjadi saudara, dibandingkan terus. Yang kecil ini kalau dia tidak dimenangkan Tuhan, dia pasti yang paling melawan keluarganya, udah. Dan ya, belum lagi ini keluarga-keluarga tertentu, dominasi dan absolute control. Orang tua yang kadang dibilang oldies lah, bukan oldies lah ya, bukan kolot gitu, tapi ya memang kayak Tuhan dia sudah. Ini bahaya, dia bukan Tuhan, dia adalah manusia yang sangat mungkin ambil keputusan apapun salah. Jadi jangan menempatkan diri lebih dari firman. Jadi kalau kita salah ngomong, dan firman ngomongnya yang lain, ya kita harus berubah dong gitu. Dan melayani dan mengembalakan bukanlah bicara intensitas kegiatan hangout saja, tapi arah dan kedalaman relasi dalam Kristus. Nah ini yang kita sudah bicarakan tadi. Nah berikutnya saudara, ini satu artikel ya. Artikelnya kalau kita baca terus saudara, ini saya cuma cuplik saja sedikit. Ini adalah bicara fatherless, the nuclear family meltdown. Di dalam US, 1 dari 4 anak di US tidak tinggal dengan ayah mereka. Jumlahnya kira-kira 18,4 juta orang. Banyak sekali itu. Banyak sekali saudara. Di dalam banyak kasus saudara, kadang kita melihat, oh ya itu kan di Amerika saja ya. Enggak saudara, kita coba lihat ya. Ini artikel yang lebih baru saudara. Ini Mei artikelnya, Mei tahun ini ya. 80% anak Indonesia alami fatherless. Psikolog UGM membeberkan dampak negatif. Data UNICEF tahun 2021, ini agak kecil sedikit, mencatat bahwa 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Dari sekitar 30,83 juta anak usia dini, hampir 3 juta diantaranya menjalani masa tumbuh kembang tanpa figur ayah. Data BPS menyebut hanya 37,17% anak usia 0-5 tahun diasuh oleh kedua orang tua kandung secara bersamaan. Angka-angka ini menguatkan kekhawatiran banyak pihak bahwa kita tengah menghadapi krisis kehadiran ayah secara struktural dan emosional. Jadi ya, anak-anak ini mengalami fatherless sekitar 80%, saudara, banyak sekali. Nah ini tadi sama ya. Dan hasil riset National Fatherhood Initiative di Amerika, kehadiran ayah mempengaruhi perkembangan mental, sosial, psikologi, dan fisik anak. Anak tanpa ayah, ini hasil risetnya saudara, akan 2 kali lebih mungkin putus sekolah. Ini saya nggak tahu nih kok bisa ya, tapi inilah datanya saudara, obesitas. Mungkin kalau ada bapak, kamu udah kegendutan, lari ya. Bapaknya mau gendut atau enggak, pokoknya dia tetap punya kuasa untuk suruh anaknya lari-lari saudara. Ya, mungkin gitu saudara. Terus yang berikutnya, 5 kali beresiko hidup dalam kemiskinan. Kenapa? Karena bapak tidak ada saudara. Anak itu kayak anak liar saudara. Jadi dia nggak ngapa-ngapain. Kalau ada apa-apa, ngapain kamu di sini? Kerja atau apapun lah ya. Pokoknya kan figur bapak kan lebih ke sana saudara. Lebih tinggi kemungkinan di penjara. Ya, dia tidak takut sama siapapun, saudara. Remaja perempuan 2 kali lebih tinggi terlibat pergaulan bebas, 7 kali lebih tinggi hamil di usia remaja. Waduh, ini susah memang, karena butuh figur laki, butuh figur yang mengasihi, terus ketemu laki-laki sedikit, waduh, udah langsung kesana saudara ya. 68%
lebih tinggi kebiasaan merokok, alkohol, narkotika bila memiliki hubungan buruk dengan ayah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah realitanya ya Saudara. Kalau kita lihat realita dan tantangan. Berarti kalau kita amati kehadiran ayah itu memang diakui sama riset Saudara ya, sama psikolog, saintis, itu berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak gitu. Dan tentu saja di dalam kita punya tema hari ini bukan hanya menghadirkan secara fisik dan fungsi horizontal saja relasi itu, bukan, tapi menghasilkan satu pendekatan yang mengarahkan anak untuk bertumbuh kepada Tuhan dan keluarga pada umumnya ya. Nah, ini yang kita perlu garis bawahi. Nah, sedikit lagi Saudara. Sadar enggak kebangunan rohani itu mulai dari keluarga? Kita mengharapkan ada kebangunan rohani. Kalau iya, pertanyaannya keluarga kita bagaimana? Jadi gabungan dengan keluarga-keluarga yang cinta Tuhan, itulah yang akan menghasilkan sebuah api kebangunan. Jadi kalau kita tanya, anak cinta firman sama benci firman, itu mulai dari kapan? Kemungkinan besar dari keluarga. Kalau kita menggunakan pendekatan ala orang Farisi, ya, untuk suruh anak baca Alkitab, wajar saja dia benci kekristenan nanti. Ya, maksudnya anak-anak ya, jam 5 bangun, baca satu pasal. Ngeri sekali kan gambaran itu kan ya. Doa, kalau nggak doa dipukul sama rotan, misal Saudara ya. Kepahitan dia pasti. Tapi anak akan mencintai firman kapan? Tentu saja waktu ada orang tua yang menceritakan firman itu sama anak-anak mereka. Jadi inilah namanya ibadah di dalam keluarga sebetulnya ya. Kita bisa ambil waktu khusus atau kita bisa ya during every time kita punya, ya kita sharingkan firman, itu juga konteksnya beribadah. Jadi kita ceritakan cerita-cerita, terus bicara tentang kehidupan, bicara tentang perjuangan di dalam Tuhan Saudara ya. Bicara mengenai pengampunan, bicara mengenai karakter, bicara mengenai segala sesuatu lah. Kita banyak sekali kok bekal firman Tuhan untuk kita ceritakan kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada siapapun juga di dalam anggota keluarga. Dan harapannya memang ya keluarga mencintai firman. Kalau ini dia sudah cinta, maka hati kita itu akan lebih lega sedikit. Ini waktu itu ya, saya dilepas papa saya ke Jakarta waktu itu merantau. Karena dia tahu saya sudah di dalam Tuhan. Itu kata orang tua saya ya. Saya rasa waktu itu saya mungkin belum dalam Tuhan, ya kan gitu kan Saudara. Buktinya waktu 2 tahun di Jakarta saya bisa nggak ke gereja 2 tahun, hampir 2 tahun nggak ke gereja, cuma kalau lagi ke tempat koko saya saja di ya daerah Bandengan sana. Pergi nggak gereja, kalau nggak udah nggak gereja. Jadi sebetulnya sudah dalam Tuhan atau belum? Kayaknya sih waktu itu ya nggak jelas Saudara. Pokoknya ya tidak ada hati untuk terlalu besar lah ke gereja. Tapi balik lagi Saudara. Kita bisa tenang sungguh-sungguh kalau memang anak itu berakar kuat di dalam Tuhan. Mau kemana saja silakan pergi, mau ambil studi apapun silakan ambil. Karena kita tahu dia sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Itu kan hal yang paling berharga sebetulnya. Terus orang yang cinta Tuhan, cinta firman, dia mulai peka akan namanya dosa, kasih, pertumbuhan. Dia mulai peka gitu, dia mulai ada empati. Saya nggak tahu ya untuk laki-laki yang maskulin dan tipenya fighter gitu, kapan terakhir kali nangis yang betul-betul nangis empati. Jangan ngomong waktu nonton film sedih Saudara ya. Biasanya orang kalau yang air matanya nggak ada, dia nonton film sedih juga biasa saja. Dulu saya nggak tahu ini zaman saya nggak tahu relevan nggak ya. Dulu ada film judulnya One Liters of Tears. Mungkin ada yang pernah dengar film itu, film Jepang lah, perempuannya pokoknya kayak lupus atau apalah, pokoknya sampai mati. Kita cuma lihat sebelah kok nangis kan gitu ya. Saya kok enggak ya kan gitu kan Saudara. Kayak kurang ada hati gitu, agak sungkan dikit waktu nonton rame-rame ya. Tapi balik lagi Saudara, itu adalah satu fenomena bahwa kita punya hati itu mati. Kita punya hati itu lebih memikirkan diri dan enggak gampang memikirkan orang lain, jadi benar-benar enggak ada air mata. Tapi setelah memang sudah sungguh-sungguh bertumbuh, mulai merasa ada empati, mulai hatinya mulai tergerak, mulai rasanya, wah kayaknya susah ya jadi orang ini. Mulai agak terganggu sedikit kalau kesedihan datang ya Saudara. Jadi kadang mulai nggak bisa tidur juga mikirin orang gitu-gitu. Nah itu adalah empati.
dan ada kasih, ada pertumbuhan. Mulai karena ada empati, saudara, mulai doa kan. Coba kalau nggak ada empati, emang kita mau doakan orang yang kita tidak terlalu ada empati? Nggak mungkin, saudara. Kita doa itu kalau kita empati sama orang itu ada, tentu secara sehat, saudara. Kita mulai masukkan dia di dalam doa, kita mulai tanya dia punya, atau cari tahu dia punya pergumulan atau bagaimana. Kita mulai tahu, saudara. Kita mulai doakan, dan kalau dia bertumbuh baik, kita ikut happy dan bahagia. Itu kurang lebih gitu. Dan kebangunan rohani tahun 1677 di Dorchester, Massachusetts, mulai dari komitmen untuk mereformasi keluarga. Berfokus pada relasi kepada Tuhan dalam keluarga. Melaksanakan tugas dengan setia, mendidik, mengajar, memerintahkan anak-anak dan keluarga untuk memelihara jalan Tuhan. Jadi kebangunan rohani yang besar itu terjadi mulai dari komitmen di dalam keluarga. Yang sehat, saudara ya. Jangan bayangkan orang tua, orang Farisi, bukan, saudara ya. Jadi ini adalah gambarannya. Nah, terakhir untuk menutup, saudara ya, saya pakai satu gambar ini. Ini menarik nih. Ini karya Vermeer. Karya Vermeer ya. Lukisan ini mungkin ya ada di Den Haag. Di sini kalau kita lihat, ini adalah scene daily life. Tapi jadi ada suasana rohani karena di belakangnya itu lukisan Last Judgment-nya Michelangelo. Kalau kita lihat ya, di belakang itu ada gambar lukisan Michelangelo yang Last Judgment, penghakiman terakhir. Dan si wanita ini lagi memegang timbangan, saudara ya. Para ahli itu bilang ya, bicara penghakiman itu bicara mengenai menimbang keseimbangan ya, bicara keadilan gitu. Dan di dalam daily life mungkin kehidupan kita juga perlu banyak merenungkan bagian ini juga. Kita perlu menimbang segala sesuatu di hadapan Allah yang akan menghakimi kita kelak. Maksudnya gitulah sederhananya ya. Jadi apa yang kita kerjakan itu apakah pada akhirnya berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Dan wanita ini sedang mengandung juga ya. Jadi kita melihat ini adalah sebuah scene daily life di dalam kehidupan hari-hari gitu. Dan di dalam sebuah respon. Nah jadi ini salah satu lukisan yang saya pikir relevan juga untuk kita ingat ya. Baik, sampai sini mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian kalau ada. Silahkan, satu mungkin ada mic di depan sini. Ya. Ya terima kasih Pak. Terima kasih. Saya sebenarnya ada pertanyaan mengenai ini Pak, yang realita dan tantangan sekali lagi. Sorry apa? Realita dan tantangan. Oh, realita dan tantangan. Part realita dan tantangan yang tadi kita bahas. Karena saya melihat sebenarnya realita dan tantangan ketika di dalam Kristus dan di luar Kristus kan berbeda dengan jauh. Iya, iya. Misalkan kayak kalau kita ngomongin pernikahan saja di luar Kristus atau secara umum, kalau nggak salah sekitar 60%, 70% ya perceraian. Tapi kalau kita ngomongin yang benar-benar orang yang dalam Kristus, yang katakanlah dibedakan katakanlah dengan apa yang virgin sebelum menikah dengan yang setelah, itu bisa naiknya cukup tinggi kalau sampai 60%, 70% tetap dalam pernikahan dan lain sebagainya. Bagaimana realita ini kalau kita kalau kita bandingkan dengan konteks kita di sini kan seharusnya sudah di dalam Kristus, harapannya seperti itu. Iya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk melihat ini dari sudut pandang Kristen itunya Pak? Terima kasih. Baik. Iya, baik. Masa lalu kita itu sudah lewat ya. Jadi yang kita boleh hidupi itu adalah masa saat ini dan respon kita ke depan. Yang sudah lalu ya sudah lewat dan itu ya ada di dalam kedaulatan Tuhan lah. Tapi yang kita boleh responi adalah bagaimana sekarang kita berjalan di dalam pertobatan yang tiap-tiap hari, daily repentance, itu sangat penting. Dan banyak hal juga yang sudah kita lakukan yang mungkin mendukakan hati Tuhan, yang mengakibatkan kita sekarang mengalami kesusahan-kesusahan hari ini misalnya. Tapi jangan khawatir juga, karena bagaimanapun tidak idealnya keluarga kita, tetap ada tangan Tuhan yang menopang. Nah makanya tadi saya masukkan nama Lydia, penjual kain ungu dari Tiatira. Jadi kita akan melihat seorang yang mungkin kemungkinan besar seorang janda, atau apapun yang terjadi dengan keluarganya kita tidak tahu, tapi yang jelas dia adalah sendiri dan dia menjadi kepala dari seisi keluarganya. Kita melihat pada waktu dia bertobat, dia pun diberikan anugerah untuk membawa seluruh isi keluarganya ke dalam tangan Tuhan. Jadi ada cerita yang seperti ini.
Ada cerita Daud yang tidak ideal, tapi ada cerita Timotius yang mana berakar kuat di dalam ya anugerah Tuhan ya keluarganya. Nah jadi bagaimana dengan sekarang kita ini? Segala yang kita sudah alami ya kita sudah alami. Tapi yang menentukan hari depan itu bukan masa lalu kita, itu penting sekali. Yang menentukan hari depan dalam konteks tanggung jawab manusia yaitu respon kita kepada Tuhan dari sekarang sampai kita mati kelak. Jadi itulah yang kita perjuangkan. Yang lalu ini tidak ideal, sudahlah, sudah bagaimana. Tapi sekarang ini matters. Kalau kemarin tidak cinta Tuhan ya sudah, itu sudah lewat. Tapi sekarang mulai cinta Tuhan. Lalu tidak peduli firman, sekarang mulai peduli firman. Mulai menuntut diri untuk bertumbuh di dalam anugerah Tuhan ya. Jangan jatuh ke ekstrim. Ekstrim ya tadi kayak orang Farisi. Tapi kadang kalau ini natur manusia itu kan repot ya sore. Tidak menekankan ekstrim jadinya hedonis ya kan gitu. Pokoknya ya sudahlah anugerah, pokoknya mati pasti masuk surga. Itu satu orang tertentu ya. Itu Kristen hedonis ya. Mungkin kalau kerennya adalah pakai hyper grace lah misalnya gitu. Satu lagi iman tanpa perbuatan mati harus iya bekerja terus ya. Pokoknya jadi Farisi itu repot juga. Tapi kita harusnya ada melihat anugerah dan tanggung jawab Tuhan secara balance. Nah mungkin itulah yang kita boleh kerjakan sama-sama ya. Jadi kita punya tanggung jawab untuk meresponi anugerah Tuhan hari ini sampai terus. Dan masa lalu kita yaitu di tangan Tuhan. Mungkin bisa buat kita lebih menyesal supaya tidak terulang. Mungkin bisa membuat kita bersyukur karena ada orang-orang yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan dan lain sebagainya. Demikian. Mungkin ada lagi Bapak Ibu silakan 1, 2, 3. Depan dulu 1. Terima kasih Pak Jack. Iya Pak. Nggak bermaksud untuk meminta Bapak mengulangi Pak, cuman saya mohon kasih satu referensi atau 2 referensi buku apa yang baiknya kita baca Pak, karena kan kontennya cukup padat dan kita tentu tidak mudah juga untuk mengerjakan ya Pak. Kalau baca pelan-pelan mungkin siapa tahu ada detail-detail yang kita bisa ikutin. Barangkali Bapak ada rekomendasi Pak. Buku. Iya Pak, kalau untuk yang bahasa Indonesia saya pikir Arsitek Jiwa baik sih. Dan yang kedua adalah buku-buku momentum yang tulis adalah David Tripp, itu juga baik. Jadi mungkin ya buku Patong sama buku David Tripp baik sekali untuk bahasa Indonesia. Nanti kalau bahasa Inggris bisa saya kasih referensinya berikut. Terima kasih Pak Jack. Silakan yang berikutnya. Iya Pak, saya yakin. Saya mau pernah satu kali ngadain satu perkumpulan dengan kaum pria gitu Pak ya. Memang di kita mungkin masih dilihat dari soal pergerakan kaum pria. Soalnya panggilannya memang seperti tadi fatherhood-nya. Iya Pak. Tapi satu sisi ada satu kali tuh dia prianya tidak menikah Pak. Lalu dibilang saya nggak ada tanggung jawab apa-apa. Lalu dibilang itu tentang peran sebagai ayah rohani Pak. Oke. Maksudnya kalau kamu ada anak muda yang melihat kamu tuh sebagai figur, lalu kita berbuat sesuatu tuh mereka juga melihat juga gitu. Nah, bagaimana kalau sebagai orang tua rohani, kalau misalnya ada seorang anak yang memang saya rasa pengen tegur gitu Pak. Oke, Pak. Nah gimana pendekatan saya tuh supaya tepat, jangan sampai melebihi, bahkan dosisnya kalau dari saya semua juga bisa kurang baik. Kadang-kadang ada berapa juga melakukan yang balas dendam gitu Pak, karena marah di... Baik Pak. Iya, mungkin ini prinsipnya sama seperti yang kita lakukan di dalam keluarga ya. Sama kayak kita kalau punya anak, kita kasih teguran oke, tapi juga jangan makian. Itu kan beda ya. Jadi menempatkan seorang anak sebagai anak, itu kalau kita lihat. Kita jangan tekan dia sampai kayaknya dihancurin dia punya identitas, itu evil itu. Kita tidak bisa lakukan itu. Kita harus mengingatkan dalam segala hal ada kelembutan. Jadi kita waktu bicara itu ada ekspresi kasihnya, pedulinya, empatinya. Kita care sama dia, bukan annoyed gitu. Bukan karena risih, terganggu, marah, bukan karena itu. Tapi ya karena kita mengasihi dia terlebih dahulu. Jadi kita memandang seorang anak itu dipandang sebagai tadi orang yang kita layani sebagai mana kita melihat kepada Kristus yang paling kecil tadi kan kalau kita ngomong ya. Mungkin ada tanggapan lagi?
Maksudnya mungkin supaya jangan sampai bersaing sama bapak kandungnya gitu Pak. Oh ya, Kan mungkin saya merasa kurang gitu. baik Pak. Nah ini kadang memang ayah kandung, saya nggak tahu, kadang-kadang ya anak laki dengan ayah kandungnya itu kan kadang suka gontok-gontokan atau ciong gitu. Tapi kita bisa kasih cerita. Saya nggak tahu ya kita bagaimana. Tapi kalau kita pernah masuk di dalam masa puber, mungkin juga ciong sama papa, nggak suka dia, rasa dia very bad gitu. Tapi setelah bertambahnya usia dan kita lihat balik, yang very bad tuh saya, bukannya papa gitu. Papa saya udah sangat sabar lah. Saya kalau pikir, saya dulu adalah papa dan saya adalah yang anaknya, mungkin sudah saya hajar habis-habisan, saya maksudnya. Tapi saya lihat papa saya sangat lembut sebetulnya. Diapain juga dia nggak terlalu banyak ini mengungkapkan emosi kemarahan. Saya yang kurang ajar. Nah kadang-kala ya kita boleh ceritakan ini kepada seorang anak yang lagi rebel sama papanya. Mungkin dia tidak tahu kasih bapaknya itu bagaimana. Mungkin papa juga bukan orang yang tipe ekspresif cintanya. Mungkin enggak. Mungkin adalah orang yang cenderung menahan luka sendiri. Bisa saja itu. Nah jadi kita waktu menjelaskan dia untuk makin mengasihi papa. Itu penting. Bukan menjelaskan memang papamu begitu, saya lebih bagus. Ini kan repot ya. Ini sama kayak orang mau bawa orang kepada Tuhan tapi tariknya kepada diri. Itu repot sih. Jadi itu mungkin prinsipnya. Silahkan mungkin mic-nya bisa ke depan. Malam Pak Jack. Iya Pak. Tes. Saya oke, bertanggung jawab sebagai melayani keluarga dan menggembalakan keluarga sesuai tema mungkin ya. Tapi kebetulan ada contoh yang di-spill juga sama Pak Jack, kayak apa, James Owen ya? Jonathan Edwards. Ya, bukan, siapa Owen? Oh, ya. Yang gagal gitu. Oh, yang gagal. John Wesley gagal. John Wesley, John Whitfield. Oke, sorry. John Wesley gitu. Apakah itu menjadi kita gagal bertanggung jawab atau ya seperti Daud juga? Berarti kita yang fail atau itu? Oke, itu aja. Baik Pak. Ini memang heartbreaking ya mengetahui John Wesley punya track record pernikahan. Jadi sesuatu hal yang saya rasa John Wesley tidak boleh lakukan. Karena kemungkinan memang affair itu kemungkinan besar ada. Meskipun saya nggak tahu sampai ke perzinahan atau nggak, mungkin enggak sih. Tapi affairnya sih sudah ada. Istrinya kan koar-koar itu, jadi benar-benar seperti itu yang realitanya. Nah maka di toko-toko yang mungkin agak lebih kontemporer ada Raffi Zacharias misalnya gitu. Nah jadi kita akan lihat dua hal. Satu, dia tetap menjadi berkat bagi orang yang dengar dia. Sebelum orang itu tahu Raffi atau John Wesley bagaimana dan jatuh. Jadi tetap ada blessing in disguise lah, satu sense tertentu. Tapi sisi lain, dia mungkin juga melukai banyak sekali orang Kristen yang kita tidak tahu datanya. Maka dia bertanggung jawab untuk hal ini. Jadi kalimat yang mengerikan yang saya dengar dari Pak Tong, itu adalah investasi setan di dalam gereja Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan yang diagung-agungkan dan jatuh, itu akan menghancurkan iman banyak orang-orang yang Kristen yang nominal lah ya. Maksudnya orang Kristen yang baru gitu. Kalau yang sudah di dalam Tuhan ya mereka mengerti ya, ini namanya manusia. Tapi orang Kristen yang baru bertumbuh kan tidak, mereka kan tersandung banget. Nah maka sekarang kita bicara, ini adalah tanggung jawab kita untuk jaga hati kita melayani, makanya dengan gentar. Kita nggak bisa single fighter. Kita nggak bisa tarik orang kepada kita. Kita ini sangat lemah. Kita kalau dipuji sekali biasa. Puji terus, makin lama makin rasa kayaknya lumayan juga. Itu kan repot gitu. Maka kita harus membangun suatu komunitas yang benar-benar bisa saling jaga dengan sehat gitu. Dan pada akhirnya membawa orang kepada Kristus bukan kepada diri. Kalimat yang saya pikir agung itu adalah kalimat Yohanes Pembaptis. Yang dia bilang, dia orang besar sekali loh Yohanes Pembaptis. Bayangkan dicari oleh seluruh orang Israel datang ke padang gurun mau dibaptis sama Yohanes, itu orang besar sekali. Tapi Yohanes bilang dia harus makin besar, aku makin kecil. Membuka tali kasut aku tidak layak. Nah ini spiritualitas yang kita harus jaga memang. Dan sampai mati nggak akan ada kata lulus gitu maksudnya.
ya namanya ya bisa jatuh lagi, dan kalau jatuh ya langsung sadar, aduh kayaknya tadi saya agak tinggi hati deh, kayaknya saya harusnya jangan sharing hal-hal yang kayak gini, ini agak terlalu inilah ya, terlalu meninggikan diri misalnya gitu. Nah itu kita harus membangun kebiasaan untuk introspeksi diri. Demikian Pak. Baik, mungkin ada 1-2 lagi, silahkan kalau ada pertanyaan. 1, silahkan. Malam Pak Jack. Malam. Waktu di Perwil kemarin kita sempat diskusi masalah ini ya, yang 1 Yohanes mengasihi sesama. Nah kan misalnya ada kasus, kita pernah ditipu, waktu itu diskusi di Perwil itu, kita pernah ditipu. Nah kan untuk bisa mengasihi dia kan sulit, Pak Jack, gimana cara mengasihi orang yang pernah menyakiti hati kita? 1. Lalu kedua, waktu kita ketemu dengan dia face to face, kita harus mengasihi, apakah kita tetap harus senyum-senyum, padahal jelas-jelas begitu kita tersakiti, respon kita secara langsungnya waktu ketemu dengan dia harus bagaimana begitu. Baik. Makasih Pak. Nah ini adalah kasus Onesimus ya, sama Filemon sebetulnya ya. Tapi kalau kita mau ambil sudut pandang Alkitabiahnya, kita pernah ditipu dia, sebagaimana kita sering tipu Tuhan, misalnya gitulah ya. Kita diampuni Tuhan, sebagaimana kita diberi kemampuan untuk mengampuni orang itu. Kisah No Manson juga sama, dia bukan hanya ditipu, dia udah diracun, rumah disabotase, mau supaya kena angin dikit langsung roboh, tapi dia diluputkan Tuhan. Sampai akhirnya dia menceritakan tema tentang Tuhan mengasihi, mengampuni orang bersalah, dan orang itu datang dan dia bilang, Bapak mau ampuni saya adalah orang yang merekayasa untuk membunuh Bapak. No Manson lakukan, nah, ampuni maksudnya, dengan sincere. Nah orang itu dimenangkan, gitu maksudnya. Jadi waktu kita berelasi itu, goalnya kita itu bukan hanya sampai relasi itu saja. Kita harapan dia juga bisa dimenangkan kembali. Tentu kita bergumul, itu real. Maksudnya ini kita nggak usah ya senyum courtesy 1 ya. Senyum dalam artian ramah tamah di ruang publik oke lah ya. Meskipun hati kita dongkol. Tapi mengulurkan tangan untuk salamin orang yang kita dongkol, itu udah pertumbuhan gitu. Untuk kita sendiri maksudnya. Dan orang itu mungkin perlahan-lahan, tentu ya, bukan dalam artian kita mau ditipu dengan cara yang sama, itu agak konyol, bukan ke sana memang. Tapi ya kita memberikan ruang lah untuk orang ini siapa tahu bertumbuh. Siapa tahu ini adalah Onesimus berikutnya, nggak tahu lah ya. Jadi kita bisa lihat ke sana Pak. Dengan anugerah Tuhan tentu saja. Baik, saya pikir kita sampai di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah sekali lagi ya, fokus kita di dalam keluarga itu bukan hanya aktivitas base, tapi betul-betul untuk mengembalakan, bertumbuh segala arah kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur malam ini kami boleh mengambil waktu lagi untuk merenungkan relasi kami di hadapan Tuhan. Tuhan jaga hati kami, supaya kami ini boleh terus bertumbuh. Jaga diri kami Tuhan, supaya kami tidak melukai hati Tuhan. Karena ketika kami melukai sesama kami, sebetulnya Engkaulah yang kami sedang lukai. Ajar kami untuk mengerti kedalaman cinta kasih Tuhan yang Engkau sudah nyatakan kepada kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, relasi kami jujur di hadapan Tuhan, hati kami terbuka tanpa kepalsuan. Dan kami biarlah dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan saja, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang lembut, pribadi-pribadi yang fokus untuk memuliakan Tuhan, bertumbuh di dalam Kristus dan mengajak orang-orang di dalam keluarga kami, rekan-rekan pelayan kami semua di dalam Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.